Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Fitri dengan NIM 240221004. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan bahasa behavioristik. Teori perkembangan bahasa behavioristik yang dipelopori oleh D.F. Skinner menekankan bahwa bahasa anak berkembang melalui proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam teori ini, bahasa melalui penguatan dan pengulangan, di mana stimulus dari lingkungan memicu respon verbal yang kemudian diperkuat. Nah, dalam teori ini juga memiliki prinsip dasar, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu penguatan positif. Anak menerima penguatan ketika mereka menggunakan bahasa dengan benar, serta pujian dan hadiah yang mendorong mereka untuk terus-menerus menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua yaitu melalui pengulangan melalui kata dan frasa. Anak-anak belajar untuk mengenali dan menggunakan bahasa secara efektif. Proses ini membantu mereka untuk menginternalisasi struktur bahasa. Yang ketiga yaitu modeling. Anak-anak belajar bahasa yang meniru orang dewasa atau teman sebaya di sekitar mereka. Contoh penggunaan bahasa yang benar menjadi acuan bagi mereka. Nah, di teori ini juga memiliki peran lingkungan dalam perkembangan bahasanya, yaitu yang pertama yaitu stimulus lingkungan. Lingkungan yang kaya akan bahasa seperti interaksi dengan orang dewasa dan anak-anak lain memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berlatih. Yang kedua yaitu interaksi sosial. Komunikasi dengan orang lain sangat penting dalam perkembangan bahasa. Diskusi, permainan, dan aktivitas sosial lainnya memberikan konteks yang diperlukan untuk penggunaan bahasa. Nah, dalam teori ini memiliki implikasi dalam pendidikan, yaitu yang pertama, metode pengajaran. Pendekatan pengajaran yang menggunakan penguatan positif dan pengulangan dapat meningkatkan kemampuan anak berbahasa, misalnya menggunakan permainan bahasa yang menyenangkan. Yang kedua yaitu pentingnya dukungan orang tua. Orang tua dan pengasuh berperan penting menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan bahasa. Mereka dapat memberikan contoh dan penguatan yang diperlukan. Dalam teori behavioristik ini memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu keterbatasan dalam penjelasan. Beberapa ahli berpendapat bahwa teori ini tidak sepenuhnya menjelaskan kompleksitas perkembangan bahasa, terutama dalam hal kreativitas dan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua yaitu faktor internal. Teori ini cenderung mengabaikan faktor internal seperti kemampuan kognitif dan perkembangan neurologis yang juga berkontribusi pada kemampuan bahasa anak. Jadi, kesimpulan dari teori ini yaitu teori perkembangan bahasa behavioristik memberikan wawasan penting tentang bagaimana anak-anak belajar bahasa melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Meskipun memiliki beberapa kritik, prinsip-prinsip dasar dari teori ini sangat relevan dalam membentuk konteks pendidikan dan pengasuhan bahasa.